sebentar saya tak cek di luar dulu. Ini ada yang ramai di luar supaya tidak mengganggu kita. Sebentar ya, saya cek dulu supaya tidak ramai yang di luar. Alhamdulillah, anak-anak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Ayah bunda yang mendampingi, saya ucapkan terima kasih. Anak-anak yang ikut juga saya ucapkan terima kasih. Mungkin kita baru kali ini ya video call ya. Kalau umpamanya video call mungkin waktu-waktu halal bihalal, maulutan tok ya. Untuk yang pelajaran mungkin baru kali ini kita call dengan video. Kenapa Pak yang lain enggak kelas 3B kok pakai? Karena mohon maaf anak-anak kelas 3B waktunya agama hari Rabu. Hari Rabu itu sering libur, ya kan? Sering libur hari Rabu sehingga materinya agak telat dengan 3A sama 3C. Makanya untuk menyiasati agar kita bisa nyusul materinya, karena insya Allah akhir bulan ini kita sudah ulangan semester anak-anak ya. Padahal anak-anak materinya masih satu bab lagi kan gitu ya. Nah, untuk mempercepat agar materinya cepat selesai, anak-anak saya kasih video conference seperti ini agar anak-anak bisa mengikuti atau paling tidak sama dengan kelas yang lain karena 3B sering libur ya gitu. Oke, anak-anak saya mohon izin share screen untuk materi hari ini ya. Saya mohon izin share screen untuk materi hari ini. Kelihatan dari situ ya. Oke, ini yang ada di buku kalian, insya Allah pelajaran 5, sholat kewajibanku. Hari ini targetnya anak-anak, tujuan kita hari ini, anak-anak belajar tentang sholat dan bisa mempraktekkan sholat 5 waktu di rumah. Ini targetnya atau tujuannya kita belajar hari ini, anak-anak bisa mengerti tentang sholat 5 waktu dan mempraktekannya di rumah atau di masjid setiap hari. Oke. Anak-anak perlu diketahui sholat itu tiang agama. Namanya tiang itu cagak ya. Kalau sebuah rumah cagaknya tidak ada, kalau sebuah rumah tiangnya tidak ada, otomatis rumah itu akan hancur, akan roboh. Nah, makanya kata Nabi pernah bersabda, barang siapa menegakkan sholat berarti dia telah menegakkan agama. Ini sebetulnya hadis ya. Jadi ini ucapannya Nabi. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang meninggalkan sholat berarti dia meruntuhkan agama. Makanya sholat itu penting. Dan sholat itu besok adalah amal yang pertama kali dicek sama Allah. Jadi yang lain belum, sholatnya dicek dulu gimana sholatnya. Nah, sholat itu kewajiban yang telah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Jadi sholat itu ada waktu-waktunya ya. Nah, ini ada gambar orang yang adzan, kemudian ada ayah ibu beserta putra putrinya pergi ke musola untuk melaksanakan sholat jamaah ya. Nah, ini saya harap anak-anak walaupun mungkin jauh dari masjid, jauh dari musola, mungkin tetap melaksanakan sholat di rumah. Syukur-syukur jamaah dengan ayahnya, ibunya atau kakaknya atau adiknya ya. Nah, sekarang inti ibadah sholat. Apa sih ibadah sholat itu? Kalau dalam bahasa anak-anak, sholat itu artinya doa. Kenapa kok diartikan doa? Karena memang di dalam sholat itu sebetulnya banyak doa loh ya. Anak-anak mungkin kalau kepengen tahu artinya, bisa beli buku tentang sholat. Insya Allah ada terjemahan arti dari doa-doa sholat. Kalau anak-anak mau ngerti, itu ada loh ya. Yang duduk di antara dua sujud, itu anak-anak kan biasanya baca Rabbighfirli warhamni
wajaburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu anni. Itu sebetulnya doa. Rabbi firli, ampunilah saya ya Allah. Warhamni, sayangilah, kasihanilah saya ya Allah. Wajaburni, luaskanlah saya ya Allah. Warjaburni, warfa'ni, angkatlah derajat saya ya Allah. Warzuqni, berilah saya rezeki ya Allah. Loh, sebetulnya dalam sholat itu ada doa. Cuman karena kita tidak tahu apa yang kita baca maknanya, makanya kita kadang-kadang tidak begitu serius ya kalau sholat. Hanya lewat pertemuan ini anak-anak, saya harap lebih memahami, lebih khusyuk, lebih tenang ketika sholat. Jangan keburu keluar ya, jangan keburu main, akhirnya sholatnya dicepet kayak senam. Ya, ada kan kadang-kadang adik kita kalau sholat, atau mungkin kakak kita ya, sholatnya kadang cepet kayak senam, bet begitu ya. Itu baca apa itu ya sholatnya kalau cepet-cepetan. Nah, makanya dihayati yang tenang, sholatnya dibaca dengan khusyuk, bacaannya, doa-doanya, terutama ketika ada doa-doa Rabbi firli warhamni, itu ada doa minta ampun, doa minta diluaskan rezeki, doa minta derajat sama Allah. Ya, itu sudah ada dalam sholat. Oke, saya lanjut ya. Sholat diartikan pula sebagai serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi sholat itu anak-anak serangkaian ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu apa sih Pak? Takbir yang pertama, Allahu Akbar. Takbir yang awal itu adalah takbiratul ihram anak-anak. Nah, terus takbir kalau mau rukuk itu apa Pak? Takbir apa kalau gitu? Kalau takbir yang mau rukuk itu namanya takbir intikal. Nah, beda ya. Kalau awal pertama kali itu takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, begitu mau rukuk itu namanya takbir intikal. Mau sujud juga sama, takbir intikal, takbir perubahan. Ya, intikal itu artinya perubahan. Berubah-ubahnya gerakan ketika sholat itu diiringi dengan kalimat takbir. Namanya makanya takbir intikal. Khusus yang awal disebut takbiratul ihram untuk pembukaan. Nah, takbiratul ihram hukumnya wajib. Kalau anak-anak menengai dan pakai bunyi awal sholat itu tidak sah sholatnya. Jadi mulutnya harus bunyi Allahu Akbar. Nah, ketika nanti takbir intikal rukuk gak muni apa-apa menengai nggak apa-apa, nggak batal sholatnya. Walaupun tidak baca takbir ketika rukuk, sunnah soalnya takbir. Tapi kalau awal ngaiti itu wajib takbir. Kalau tidak takbir tidak sah. Ya, oke lanjut ya. Itu tentang sholat. Jadi diawali takbiratul ihram dan diakhiri salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu salam ya. Paling tidak salamnya sekali. Assalamualaikum. Gitu dok sudah sah. Ya, assalamualaikum itu sudah sah. Ya, ada yang nambahi warahmatullah, ditambahi wabarakatuh boleh. Tapi anak-anak umpamanya ini ya. Sebentar ada yang ya. Umpamanya ada anak yang kebelet pipis atau kebelet ngentut. Ya. Pak kebelet ngentut Pak. Nah, begitu salam yang pertama itu sudah tidak kuat. Assalamualaikum warahmatullah langsung but begitu ya. But gitu. Nggak sampai salam kedua. Sah Pak, sah. Karena yang wajib hanya salam pertama. Salam kedua tidak wajib. Jadi setelah Assalamualaikum warahmatullah ngadep ke kanan, salam pertama, kemudian ngentut, sholatnya sah. Tapi jangan diteruskan salam kedua. Kalau diteruskan salam kedua malah batal. Ya, lupa salami mek situ, gak apa-apa. Sah. Paham ya? Ini untuk jagani anak-anak yang kebelet ngentut. Ya, potong kulupur Pak. Ya, sewakit Pak, kebelet ngentut. Nah, saya habis salam pertama langsung ngentut gitu, sah Pak? Sah. Tapi jangan diteruskan salam kedua lah ya. Nek diteruskan malah batal. Jadi cukup salam pertama saja, sah. Karena yang wajib itu salam pertama, salam kedua sunnah. Oke ya, tuh. Saat sholat dilaksanakan untuk membuktikan pengabdian diri kita kepada Allah. Jadi sholat itu menunjukkan kita itu ngabdi sama Allah. Sebetulnya Allah itu tidak butuh kita sholat loh anak-anak ya. Loh, maksudnya gimana Pak? Allah tidak butuh sholat.
Artinya gini, Allah itu tetap jadi Tuhan, walaupun kita tidak sholat pun itu Allah tetap jadi Tuhan. Terus maksudnya, jadi yang butuh sama Allah itu sebetulnya kita apa Allah ya yang butuh sholat itu. Ya betulnya yang butuh sholat itu kita, bukan Allah, ya kan? Jadi anak-anak, sholat dilaksanakan untuk bukti bahwasanya kita itu menyembah, mengabdi, tunduk kepada Allah. Allah itu kita sholat pun tetap jadi Tuhan, kita tidak sholat pun Allah tetap jadi Tuhan. Jadi sholat nggak sholat itu sebetulnya kebutuhan kita, bukan kebutuhannya Allah. Oke, saya lanjut ya. Melaksanakan sholat berarti menyembah Allah, berdoa memohon ampun, bersyukur kepada Allah. Saat sholat merupakan ibadah yang diperhitungkan pertama kali ya, tadi ya. Tadi sudah saya katakan, sholat adalah ibadah yang awal, yang pertama kali dihitung sama Allah. Jadi sebelum amal yang lain dihitung, sholatnya piye? Ya. Pandu ini sholatnya gimana? Ya. Gwen ini sholatnya gimana? Nah itu, jadi yang dicek sholatnya dulu. Oke ya. Kemudian sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Artinya apa? Sholat itu bisa mencegah kita berbuat jelek. Contoh, anak-anak habis sarungan, masih sarungan, ya. Ya, kenapa anak-anak? Ya, suaranya sudah saya dengar di sini. Nah, sekarang gantian ya Pak Zainul yang bersuara ya. Ya, supaya temannya yang lain nggak berbeken ya. Kalau kita sama-sama bersuara nanti yang lain terganggu. Ya, oke. Sudah saya monitor semua kan, kelihatan ya? Nah, kelihatan semua kan di sini? Ya, kelihatan semua. Oke, saya tutup lagi ya. Oke. Jadi anak-anak, sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Anak-anak habis ke masjid masih sarungan, habis sholat masih rukuan, kira-kira nyolong pantas nggak kira-kira? Nggak pantas kan? Ya kan? Anak-anak habis sholat masih sajadahnya dicangklong, kira-kira mau nyolong pencitnya tetangga pantas nggak kira-kira? Nggak pantas. Makanya paling tidak dengan sarung, dengan ibadah kita itu mau berbuat jelek ada yang menahan. Makanya sholat itu diharapkan bisa mencegah kita dari perbuatan keji. Perbuatan keji itu perbuatan yang jelek, perbuatan mungkar, perbuatan yang mokong kepada Allah. Nah, sak mokong-mokongnya anak, kalau dia masih sholat, insya Allah sik kena dikandani. Ini ingat-ingat ya. Mungkin ayah bunda yang mendengarkan dari belakang. Jadi saya pengen nyampaikan, sak mokong-mokongnya anak itu kalau masih sholat, insya Allah telinganya ini masih kita bisa nembus. Ya, kalau dikandani gak tapek ngeyel. Ini kunci ya. Tapi kalau anak itu sholatnya wis jarang, wah ini dikandani kadang itu banyak ngeyelnya daripada nurutnya. Ini kunci, Bapak Ibu. Ini dari kiai saya. Ya. Jadi anak itu nek masih mokong, tapi nek sholat itu sik ketulungan. Jadi bahasanya dia masih hati kecil nuraninya itu masih bisa nerima. Karena dia masih sambung dengan Allah, sholatnya, masih sholat. Bokong itu kadang-kadang gara-gara katut temannya, karena katut lingkungan, itu kadang-kadang seperti itu. Tapi masih bisa dikandani. Tapi kalau anak sudah tidak sholat, wah itu. Makanya anak-anak saya mohon ya, kelas 3 itu sudah umur 8 atau 9 ya gitu ya. Jadi otomatis kewajiban sholat memang belum wajib ya. Wajibnya itu kalau sudah balik, sudah kelas 6 atau sudah SMP. Itu yang cewek itu biasanya kalau sudah datang bulan baru wajib sholat. Tetapi kewajiban untuk melatih sholat itu sebetulnya sudah sejak kelas 1. Wajib melatih sholat. Ya. Jadi orang tua kalau anaknya umur 7 tahun tidak sholat, itu kata Nabi wajib dipukul. Pak kok jahat Nabi itu ya? Bukan. Nabi itu hanya memukul ini kalau memang dirasa mukul yang mendidik ya, bukan koyong gepui maling gitu ya, bak itu enggak. Mukul yang ya enggak terlalu get ya. Itu pun kalau memang terpaksa. Kalau anak-anak bisa diomongin, bisa dibilangin kenapa harus dipukul kan begitu ya. Kalau anak-anak bisa digugah kalau subuh, kenapa harus diceplesi ya kan? Mungkin dipijeti ya kan gitu ya.
Mungkin anak-anak kalau bangun subuh dipijeti sama mamanya ya, sama bundanya, sama ayahnya ya. Nah itu supaya apa? Anak-anak ya daripada besok kadang-kadang juga sakno ya. Kasihan Pak, anak-anak masih pagi kok dibangunin, kecapean, kasihan. Tapi kasihan mana ketika nanti anak-anak disiksa sama Allah di neraka? Kasihan mana? Ya kan gitu. Memang kasihan. Subuh-subuh enaknya orang meluker ya kan, enaknya orang tidur ngerakut guling yang kemulan kan enak ya digugahin. Kasihan Pak, anak kecil sholat tuh jangan kasihan. Kalau kasihan besok terus-terusan ketika sudah dewasa waktunya sholat dibangunkan, nah jelas tambah ngeyel. Makanya 7 tahun itu waktu untuk melatih. Ketika nanti sudah terlatih, begitu anak sudah balik kelas 6 atau SMP, anak-anak sudah biasa sholat. Gitu ya. Tapi kalau besok aja Pak, kalau balik Pak. Nah ini, makanya anak-anak saya bilangi dari sini, kalau dibangunin ayahnya, dibangunin ibundanya, apalagi sampai dipijitin, ya itu segera bangun. Ya, kasihan mamanya kalau pagi mijitin kamu gak masak, ya kan? Kalau pagi hanya mijitin kamu terus gak kora-kora, gak masak-masak, terus belum ngepel, nyapu-nyapu, kasihan ya. Makanya anak-anak kalau HP-an ini, terutama yang hobi HP-an, game-gamean, tolong diatur waktunya. Jam 8 atau setengah 9, notok jam 9 sudah tidur. Kenapa? Supaya subuhnya bisa bangun sholat subuh. Ya, jangan diterus-teruskan HP-nya sampai malam, subuhnya kesiangan. Kan? Oke. Apakah kamu sudah terbiasa melaksanakan sholat 5 waktu? Ayo, ini ditanyain di bukunya ini. Yang bisa jawab kamu sendiri, ya. Di manakah kamu melaksanakan sholat 5 waktu? Oh, saya di rumah Pak, boleh. Oh, saya di masjid, di musola Pak, sampai ke rumah, bagus ya. Tapi yang paling bagus adalah sholat jamaah anak-anak, syukur-syukur di masjid. Oke, itu tadi tentang kewajiban sholat ya. Saya langsung ini ya. Ini nanti untuk halaman 62 anak-anak dikerjakan ya. Halaman 62 ini ada soal di buku, dikerjakan di buku tulis anak-anak ya. Halaman 62. Nah, sekarang hikmah sholat. Untuk apa sih sholat itu? Nah, apa sih Pak sholat-sholat barang itu? Olahraga ya kan gitu ya. Sebetulnya banyak manfaatnya anak-anak sholat itu. Sholat akan memberikan hikmah yang banyak ya, manfaat yang banyak jika dilaksanakan dengan sempurna. Anak-anak ditelusuri oleh para ahli, diteliti oleh para ahli bahwasanya dengan sholat ini sebetulnya satu, semakin menyehatkan kita. Kenapa? Di antara posisi-posisi gerakan sholat itu setelah diteliti oleh para ahli, gerakan-gerakan sholat itu mengandung unsur-unsur kesehatan. Artinya apa? Di sana tubuh kita akan dilancarkan peredaran darahnya. Terutama ketika sujud ya, darah yang di otak kita itu kalau kepingin darah kita itu lancar ya, saluran-saluran saraf yang ada di otak kita, coro kabel di otak ini kan kecil ya, kecil banget karena di otak ini adalah pusat memori ya. Kalau ibarat komputer itu otak kita itu memorinya, coba dibayangkan kalau memorinya rusak gimana ya. Nah makanya otak kita ini supaya sehat, supaya berjalan normal, Allah memberikan cara, yaitu dengan sholat. Kenapa? Ketika sujud itulah jantung berada di posisi lebih atas, ya kan? Kemudian kepala itu berada di posisi bawah. Ketika seperti itu, pompaan jantung, ya, pompaan darah dari jantung menuju ke otak akan lebih lancar. Ketika itu kita laksanakan secara rutin, maka secara tidak langsung proses pelancaran peredaran darah ini akan kita lakukan setiap hari secara tidak terasa. Dan itu akan menunjang kesehatan kita sebagai manusia. Jadi dari kesehatan pun setelah diteliti oleh para ahli, itu banyak hikmahnya anak-anak. Anak-anak bisa browsing sendiri di internet, lihat di YouTube apa sih hikmahnya sholat dari segi kesehatan, itu banyak sekali. Kalau dijelaskan, nah nanti lama ya di sini. Itu. Kemudian anak-anak kalau dilaksanakan dengan memenuhi syarat rukunnya, khusyuk seperti tadi ya, ternyata di dalam sholat ada doa-doanya ternyata ya, ada minta rezeki. Kadang kita tidak tahu ya, kadang-kadang kita minta doa, Pak Ustadz, ya ada Ustadz atau orang lain, Pak saya dikasih doa Pak yang bisa melancarkan rezeki. Padahal di dalam sholat itu loh ada doa untuk melancarkan rezeki ya gitu ya kan.
Nah, kita tidak tahu ya. Nah, itu aja di dalam sholat kita khusyuk, insya Allah itu ada doa-doa untuk minta rezeki, minta ampun, minta disayangi sama Allah, minta diluaskan kehidupannya sama Allah. Itu sudah ada di dalam duduk di antara dua sujud itu ya. Itu doa di situ dihayati lagi. Kalau ketika duduk di antara dua sujud jangan ke sujud lagi. Dihayati doa itu ya. Nah, selain itu untuk apa sih sholat ya? Satu, mengingat Allah. Kita dikasih sehat sama Allah. Bangun pagi-pagi mata kita bisa melek. Hidung kita tidak buntu, bisa nafas dengan lega. Sudah dijauhkan dari virus corona ya. Corona apa corona ya? Corona sudah tidak ada. Tidak ada sesak nafas, sehat. Nafas kita bisa lega. Ini nikmat. Coba bayangkan kemarin yang beli oksigen, beli tabung, berapa juta. Coba. Sekarang bisa kita nafas lega, nggak pakai bayar. Siapa yang ngasih? Allah. Mata kita bisa lihat tanpa keteen, tanpa sepet. Siapa yang ngasih nikmat? Allah. Kaki kita bisa jalan, pergi ke teman, pergi bermain, pergi kemana-mana, bisa shopping, bisa ke mall, jalan-jalan ke tempat rekreasi. Siapa yang ngasih sehat kaki kita? Allah. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, yang ngasih sehat Allah. Maka kita, iya pinter Allah. Maka kita dikasih nikmat ini tidak boleh lupa sama yang ngasih. Siapa? Allah. Selalu mengingat Allah. Coba kalau anak-anak habis ngasih temannya, kemudian temannya nggak terima kasih, kira-kira sakit hati nggak? Sakit hati. Wah, aku tak kayak duit nang meneng yang bidek kayak. Gak terima kasih, gak matur suwun kan gitu ya. Demikian juga Allah. Allah ngasih kita nikmat, Allah ngasih kita semua kesehatan yang ada dalam diri kita. Sementara kita tidak pernah terima kasih sama Allah. Menengai, kira-kira gimana Allah? Gemes atau enggak ya? Gemes, makanya kita dengan sholat ini berarti menunjukkan kita ingat kepada Allah. Kemudian mendekatkan diri kepada Allah, ya kan? Terus kita dengan sholat itu dididik disiplin waktu. Tidak hanya disiplin waktu, disiplin segala-galanya. Coba kalau anak-anak sholat duhur, nggak ada yang lihat, nggak ada yang nungguin. Sholat duhur sendiri di rumah. Kira-kira kalau sholat duhur mau dikorupsi jadi 2 rakaat gitu gimana? Enggak ya kan? Anak-anak kalau sholat duhur nggak ada yang nungguin, kira-kira sholatnya tetap 4 apa jadi 2? Tetap 4 kan? Tetap anak-anak disiplin walaupun tidak ada yang lihat, orang tidak ada yang nungguin, kita tetap merasa dilihat sama Allah. Kita disiplin, tidak pernah mengurangi rakaat dalam sholat. Tetap duhur dilaksanakan 4 rakaat kan gitu ya. Nah, dengan sholat dididik disiplin, kemudian dididik hidup bersih, ya kan? Kita mau sholat pasti kan harus bersuci, wudhu, ini kita dilatih bersih. Berikutnya dilatih hidup tertib dan teratur. Sholat kan sudah diatur, ada ruku, ada sujud. Apalagi kalau sholatnya jamaah, diatur barisannya yang tertib, tidak boleh rame, harus softnya. Kalau sekarang sudah boleh lurus kayaknya ya, sekarang sudah boleh rapat ya. Kalau kemarin kan jaga jarak, kayaknya sekarang sudah boleh rapat lagi. Nah itu sebagai bentuk Allah ngatur kita supaya tertib. Terus kemudian bersikap rendah hati. Anak-anak di dalam masjid kita kan diajari sopan, hormat sama orang tua, hormat sama teman, tidak boleh rame di masjid. Ini ngajari kita supaya sopan, ya gitu. Hidup damai. Pernah enggak orang sholat kemudian tukaran? Enggak kan? Sholat kemudian tetap pencak do masjid, enggak kan? Pernah ada? Enggak pernah. Jadi justru di sholat itu kita diajarkan hidup damai, hidup rukun. Nah, berikutnya yang ke-8, hati kita menjadi tenang, tentram, ya kan? Kalau kita habis sholat, baca istighfar, apalagi sholatnya sama ayah, sama mama, ya kan? Bareng-bareng, kemudian habis sholat, cium tangan ayah, cium tangan mama, senengnya, ya kan? Mama, papa, ya, ayah, bunda, kalau anak-anak mau sholat, apalagi gelem jamaah, kemudian mamamu, ya, kamu cium tanganmu, mamamu pasti seneng. Ayahmu pasti senang. Ya kenapa? Punya anak yang nurut, punya anak yang mau diajak sholat, itu bahagia banget kan gitu ya, bahagia banget. Kemudian yang ke-9, membina kebersamaan. Kenapa? Karena dalam sholat jamaah kita dibiasakan untuk bareng-bareng, bersatu, merasakan pokoknya ada jamaah yang lain, ada kesedihan, kita saling membantu kan gitu ya. Kemudian yang ke-10, memelihara diri dari perbuatan dosa ya. Karena sholat kita
dididik seperti tadi yang saya sampaikan ya. Kalau habis sholat kira-kira mau nyolong pencet, pantas nggak kira-kira. Nah, sehingga orang mau berbuat jelek kan mikir-mikir dulu ya, iya mari sholat ya mosok nyolong kan gitu ya. Akhirnya mau nyolong nggak situ, walaupun di sebelah masjid ada mangga yang besar-besar, endek-endek ya, enak kali nyolong kan kalau mau nyolong ya kan. Tapi karena kita habis sholat, nggak pantas, nggak cocok orang habis sholat kok berbuat dosa kan gitu ya. Berikutnya, ya sebentar saya matikan dulu suaranya ya. Oke, ya, oke. Sekarang kita lanjut ke praktek sholat. Nah, ini praktek sholat. Nah, yang pertama ini anak-anak sebelum sholat kan berdiri dulu ya. Berdiri tegap kalau yang mampu. Pak, kalau yang tidak kuat berdiri gimana Pak? Boleh dengan duduk? Boleh ya. Kalau tidak bisa berdiri Pak, kakinya sakit atau lagi geliing-geliing Pak, kepalanya boleh sholat sambil duduk? Boleh. Duduk di kursi, mamanya ada ya, kakeknya atau neneknya, atau mungkin ada orang tua yang tua di masjid. Sholat kok pakai kursi Pak? Boleh Pak? Boleh. Karena itu memang dia kalau berdiri malah kepalanya pusing ya, tidak masalah. Itu alhamdulillah mau sholat ke masjid ya. Nah, kemudian kalau mampu berdiri silakan berdiri. Nah, ini yang nomor 2 ini gerakan namanya gerakan takbiratul ikhram ya. Takbir yang pertama tadi yang wajib. Nah, kemudian nomor 3 ini baru baca kabirau walhamdulillahi katsira. Nah, ini untuk anak-anak yang NU, anak-anak yang Muhammadiyah atau yang LDI mungkin baca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, boleh terserah. Boleh baca kabiro, boleh baca Allahumma ba'id, terserah. Setelah baca kabiro, baca Allahumma ba'id, kemudian baca Fatihah ya. Setelah itu baca Fatihah, baca surat pendek. Nah, boleh Al-Ikhlas, boleh Al-Falaq, boleh An-Nas. Nah, setelah baca surat pilihan, baru ruku. Allahu Akbar, seperti nomor 4 ini ya. Nomor 4. Ini namanya ruku ya. Ini ruku ya. Setelah itu, setelah nomor 4, baru kita ke nomor 5. Sami Allahu liman hamidah. Nah, ini namanya i'tidal. Kalau tadi bongkok yang bongkok ini namanya ruku ya. Ini namanya i'tidal. Nah, sami Allahu liman hamidah itu i'tidal. Setelah i'tidal baru yang ke-6 sujud. Nah, Allahu Akbar. Sujud ini anak-anak, hidungnya harus nempel sajadah ya anak-anak ya. Jangan batu etok. Kadang anak-anak itu nempel batu etok, hidungnya enggak. Pak, hidung saya pesek, enggak nyampe. Walaupun pesek nyampe. Pak Zainul pesek juga nyampe kok ya. Walaupun pesek tetap nyampe anak-anak. Pak, hidung saya pesek, Pak, enggak nyampe, enggak tutup, Pak. Enggak anak-anak, walaupun pesek yakin tetap bisa ya, tetap bisa peres, kena sajadah. Ya. Tuh, jadi yang harus nempel batuk, hidung, kemudian telapak tangan ini dua telapak tangan, kemudian dengkul, lututnya, kemudian ujung jari. Mancat ini ujung jarinya ya. Ini harus mancat ini. Dan harus mancat kakinya, ya. Terus tangannya ini harus diangkat seperti ini sikunya ya. Jangan sikute ditemplekno sisan koyok sujute embek. Ngerti sujute embek? Embek itu kalau duduk kan tangannya diklemprohno ya, ditempelkan juga sikutnya. Jangan. Jadi sikutnya aja ditempelno kayak sujudnya kambing ya. Jadi sikutnya diangkat. Kalau perempuan, perempuan sikutnya dimasukkan ke dalam. Ya. Sikutnya dimasukkan ke dalam begini, ya. Begini. Bisa lihat ya. Dimasukkan begini. Kalau perempuan sikutnya. Ya. Kalau laki-laki begagah seperti ini. Diangkat sikunya. Ya. Itu kalau sujud. Kemudian duduk di antara dua sujud. Nah, ini nomor 7 ya. Duduk di antara dua sujud, kakinya modelnya seperti ini anak-anak. Ya. Kakinya modelnya seperti ini. Ini setelah sujud kemudian seperti ini. Setelah duduk di antara dua sujud, nah ini tadi kan baca apa? Robbiufirli, yang tadi ada doa-doa itu ya. Robbiufirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Baca doa itu seperti itu. Mudah-mudahan ayahnya, ibunya, kamu sendiri dikasih ampunan, dikasih rezeki, dia kasih derajat yang tinggi, dimuliakan oleh Allah.
Ini dinikmati waktu duduk di antara dua sujud ini. Jangan kesusu sujud lagi. Nah, baru setelah nomor 7 ini sebetulnya balik nomor 6 ya. Setelah nomor 7 balik nomor 6 lagi, sujud lagi. Setelah sujud baru berdiri lagi. Ya kan, melanjutkan rakaat yang kedua. Jangan langsung nomor 8. Nomor 8 ini kalau sholat duhur, nah, setelah kedua rukuk lagi, sujud lagi, yang terakhir mau naik yang ketiga ini duduk tahiyat awal ya. Nomor 8 ini duduk tahiyat awal. Duduknya gimana Pak? Sama seperti duduk di antara dua sujud. Ini nomor 8 ini duduk tahiyat awal ya anak-anak ya. Posisi kakinya sama. Nah, ini tahiyat awal. Kalau sholat duhur ada tahiyat awal, sholat asar ada tahiyat awal, sholat maghrib ada tahiyat awal, sholat isya ada tahiyat awal, sholat subuh yang tidak ada tahiyat awal ya. Sholat subuh langsung tahiyat akhir ya. Oke, berikutnya nomor 9. Nah, ini nomor 9 anak-anak. Nomor 9 ini tahiyat akhir. Nah, tahiyat akhir posisinya seperti ini anak-anak. Rodok deglek, badannya agak miring. Kenapa? Karena posisi kakinya yang kiri itu diselobokkan. Apa diselobokkan itu? Dimasukkan di bawah kaki yang kanan, diselobokkan. Saya kira anak-anak sudah sering tahu seperti ini, sehingga anak-anak harus bisa ya seperti ini. Kadang-kadang kakinya tidak mancat ya. Pak, mancatnya sakit Pak. Nah, kalau sakit berarti belum latihan. Kalau anak-anak sudah sering sholat, insya Allah tidak sakit. Ya, biasa anak saya juga demikian. Ketika saya awal-awal saya latih, kesakitan dia kakinya. Kenapa harus mancat ini kesakit ini kalau tidak pernah sholat. Tapi setelah kita latih, sering dilatih, insya Allah tidak. Ya, ya anak-anak kelas 3 sebelum nanti kelas 6 harus mulai sholat. Ya, yang kemarin mungkin masih arang-arang, Pak, saya sholatnya beduk tok. Pak, saya sholatnya maghrib saja. Pak, saya sholatnya isya saja atau sama maghrib saja 2 tok Pak. Yang lain subuh Pak, keturun terus. Nah, mulai sekarang harus belajar ya. Sholat 5 waktu harus lengkap ya. Apalagi subuh ini, yang agak berat memang subuh anak-anak. Biasanya kuncinya subuh biasanya. Kalau anak-anak sholat subuhnya, istilahnya sholat subuhnya rutin, insya Allah sholat yang lain ya dijalankan. Soalnya sholat subuh itu sholat yang paling nggak enak ya. Sholat waktu ngantuk-ngantuknya ya kan gitu. Waktu tidur dibangunin enak nggak enak kan. Tapi kok mau sholat, nah berarti ya jempol 4 ya. Nanti jempolnya Pak Zainul yang 2 tak angkat ya. Kalau ada anak kelas 3B yang mau sholat subuh, itu saya cumi jempol. Apalagi mau jamaah di masjid, wis saya hormat, pokoknya hormat banget ya. Itu bagus banget ya. Karena anak-anak kok sudah mau jamaah itu sudah rapotnya sudah tidak 100 lagi tuh, 110 ya tambahan, dapat bonus dari malaikat itu. Nah, itu jadi tahiyat ya, terakhir tahiyat. Nah, habis tahiyat baru salam. Toleh kanan, toleh kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu. Waalaikumsalam. Belum, ini belum ditutup. Ini praktek sholat maksud saya ya. Belum ditutup. Belum ditutup pelajarannya sih ya. Jadi itu tadi praktek salam dalam sholat ya kan gitu ya. Jadi ini keterangannya urutan sholat tadi ya, nomor 10 terakhir ini salam ya. Anak-anak itu tadi mulai dari manfaat sholat, urutan sholat, gerakan sholat sudah saya jelaskan. Tugasnya nanti anak-anak 2 ya, ada 2 halaman 62 tadi ya, halaman 62 tadi ngerjakan. Kalau punya buku boleh dikerjakan di buku paketnya, tidak masalah. Kalau yang tidak punya buku nanti saya screenshot ya. Screenshot bisa ditulis di bukunya, insya Allah gampang kok ini. Jadi halaman 62 sama yang terakhir ini. Yang terakhir malah gampang, ini hanya narik-narik garis ya, hanya narik garis di halaman 68 ya, tuh. Jadi itu tugasnya cuman 2 ya, tapi tugas yang utama, tugas yang paling penting dan tugas yang paling berat ini.
Tugasnya apa Pak? Yang paling berat Pak? Tugasnya sholat, ya, latihan sholat 5 waktu di rumah. Nah, ini dengarin ya. Nah, ayah bunda yang dampingi, ini mohon. Nah, ya kan, pasti enteng-enteng. Oh, tunggu no, tinggal tadi Pak Jainul. Ya, anak kelas 3 harus sudah latihan sholat ya anak-anak ya. Supaya apa? Supaya nanti sudah kelas 6, anak-anak sudah terbiasa. Kenapa? Kalau nanti sudah kelas 6, anak-anak sudah balik, ya, yang cewek sudah datang bulan, itu kewajiban sholat, itu dosa dan pahala sudah ditanggung sendiri. Kalau sekarang masih orang tua, ya, orang tua yang nanggung. Tapi kalau nanti sudah balik, sudah kelas 6, sudah SMP, itu sholat nggak sholat, itu pahala sama dosanya sudah dipek dewe, sudah mukalaf, ya bahasanya sudah balik, sudah mukalaf, anak-anak tanggungan, kewajiban dan dosanya, ya pahala dan ya dosanya ditanggung sendiri. Makanya sebelum kelas 6, sebelum SMP, anak-anak dilatih sekarang. Mestinya sejak kelas 1 latihannya ya. Sejak kelas 1 sudah dilatih. Karena Nabi menjelaskan di dalam hadis, perintahlah sholat kepada anak-anakmu sejak umur 7 tahun. Kalau tidak mau, pukullah. Itu ada hadisnya anak-anak. Tapi pukullah di sana itu bukan berarti Nabi itu jahat, tidak. Mukulnya ini mukul sayang. Selama anak-anak masih bisa dibilangi, masih di apa bahasanya, masih bisa diberoi ya. Mamanya kalau anak-anak tidak bangun kan biasanya agak suaranya agak brok-brok mungkin ya. Ayo bangun, ini jam berapa ini? Nggak lihat jam tak kan begitu ya kan? Mosok gak dirungono, iku masjid wis krungu teng 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 gak krungu ta. Biasanya kan ada ya masjid musolanya ada gitunya kan gitu. Iku lho, alarm wis bunyi kok gak tangi-tangi kok, alarmnya sampai pegel muni kayak biasanya gitu ya. Nah, makanya ini dilatih anak-anak mulai sekarang ya. Kelas 3 mestinya sudah mulai apa? Sudah mulai terbiasa ya. Soalnya kan kelas 1 itu kewajibannya. Oke anak-anak, itu yang bisa disampaikan Pak Zainul. Saya stop dulu untuk presentasinya ya. Anak, itu tadi materinya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan materi. Untuk minggu depan ini langsung ulangan harian untuk bab sholat ya. Untuk minggu depan ulangan harian untuk bab sholat. Minggu depannya lagi kita ganti bab lagi tentang sejarah Nabi. Makanya ini kejar waktu ya, kejaran waktu. Karena waktunya sudah tinggal mepet, karena kelas 3B sering libur untuk hari Rabunya, sehingga waktu untuk belajarnya kepotong banyak ya. Ndak pelajaran agama banyak ini. Hampir sering kan Rebu libur. Hari liburnya digeser kan. Kapan hari itu tahun baru Hijriah digeser. Terus kemarin Maulid Nabi digeser Rebu. Sehingga banyak liburnya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak. Oh tidak, alhamdulillah ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin kita silakan di screenshot dulu wajahnya, di screenshot di HP-nya untuk laporan kita nanti ya. Silakan di screenshot HP-nya untuk foto, di foto ya. Ya silakan di screenshot. Bisa kan? Iya, anak-anak pinter-pinter sekarang ya kan. Oke, kalau mau yang bagus lagi mungkin screenshot yang ini. Ada tampilan yang bagus ini. Nah, ada tampilan yang bagus mungkin screenshot yang ini. Yang ini lebih bagus. Nah, yang ini. Nah, kayak di bioskop ya. Nah, iya kayak di bioskop. Silakan di screenshot. Woi, kayak di studio. Ya, kayak di bioskop. Oh, jangan menghilang. Tampakkan wajahmu. Ya. Oh ya, wajahnya ditampakkan dulu, habis itu di screenshot ya. Kan bagus-bagus ini kan. Oke. Nanti dibuat status. Oh, aku keren, duduk di bioskop. Oke, sudah ya Nana, sudah di screenshot. Oke, kalau sudah saya stop sharingnya. Oke. Ya sudah. Oke ya, sudah ya. Oke, Nana, sebelum saya tutup kita doa dulu.
Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang bermanfaat. Oke. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak semuanya, kiranya untuk kebersamaan kita di pelajaran hari ini saya cukupkan sekian. Pak Zainul mohon maaf, mungkin ayah bundanya juga saya mohon maaf bunda, barangkali menguras paketannya ya. Pak Zainul lagi ngenteno paketan naik ya, mohon maaf. Tapi insya Allah walaupun paketannya berkurang, mudah-mudahan anak-anak bertambah barokah ilmunya dan juga menjadi anak-anak yang soleh-solehan nurut sama ayah bundanya. Amin ya rabbal alamin. Oke anak, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Terima kasih semuanya. Oke, dadah. Betul. Boleh meninggalkan ruangan, silakan. Ya.